رحمه الله تعالى ونفعنا من ثم قال في فضيلة الصوم رمضان يقال الصوم ثلاثة درجات صوم العوام وصوم الخواص وصوم الخواص الخواص أما الصوم العوام فكف بطنه وفرجه عن قضاء الشهوة وأما الصوم الخواص فهو صوم الصالحين وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كم من عمل يتصور بصورة أعمال الدنيا ويسير بأعمال الآخرة بحسن النية وثم في قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه illal ju'i wal atas amma ba'du. Dan ini para pengisi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, cendikiawan muslim, sahabat-sahabat muslim dimanapun saja berada, singkatnya khususnya hadirin wal hadirah niki jamaah majelis pengajian, majelis kajian tentang Fadilatus Shaum pada malam hari niki dalam rangka untuk mempersiapkan diri mengisi, menghidupkan malam-malam daripada bulan suci Ramadan yang akan kita lalui dalam beberapa hari ke depan niki insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat, umur panjang, bertemu dengan bulan suci Ramadan yang muazzam, yang sangat mulia niki. Dawab tengiring semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas icani nikmat rahmat serta pada malam niki tiang penggusami teicani limpahan karunia kesehatan walafiat sehingga kita semua dapat bermujahah, dapat berkumpul di tempat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat-tempat yang mulia itu di atas dunia termasuk tempat-tempat majelis-majelis, termasuk adalah masjid, tempat-tempat sujud, termasuk adalah di mana dibiasakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang positif, khususnya kajian-kajian ilmu, kajian-kajian hukum, kajian-kajian fikih, kajian-kajian agama niki yang termasuk min riyadil jannah. Man salaka yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan langkah kakinya menuju majlisul ilmi, maka Allah mempermudah jalan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal malaikata, sungguhnya malaikat-malaikat itu tad'u ajnihataha li talibil ilm, mengepalkan sayapnya bagi orang yang hadir mau mendengarkan majlisul ilmi, kajian-kajian agama begini. Ajnihata ali talibil ilm, mengepalkan sayapnya, artinya termasuk mengepalkan di sini adalah menolong, melindungi, menaungi dan memohonkan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab fikih I'anatul Talibin, pengantar tentang masalah salat, di sana mengatakan hatta indal hut, sampai ikan-ikan di laut, bil bahar, di dalam lautan ikut berdoa.
Ya, yad'ulah li thalibil ilm. Okay. Ikut mendoakan orang-orang yang mau menuntut ilmu, mau ikut kajian, lembe tahu narak niki, masyaallah, tabarakallahu taala. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Julusaka sa'atan di dalam kitab Tanqihul Qaul, adik-adik, para jemaah sekalian, masyaallah, tabarakallah. Julusa sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min parsin tasaddaqat biha. Banyak kebaikan yang kita dapatkan. Julusa sa'atan khairul laka min ibadati sanah. Dudukmu sebentar di majlisul ilmi sama, bahkan lebih utama daripada engkau melakukan sholat sunnah sepanjang tahun. Masya Allah. Makanya kalau di majlis ilmu ini luar biasa. Kenapa? Karena majlisul ilmu itu termasuk daripada majlisul zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan iman kita dan takwa kita insya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kita dianugerahi, pantas kita diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala kalau bahasa Pelunggu Sami ini, diberikan keutamaan orang yang rajin di dalam menuntut ilmu itu dengan julusaka sa'atan bi majlisul ilmi khairul laka, lebih utama daripadamu min ibadati alfi sanah, daripada sholat atau ibadah. Di sana disebutkan ibadah. Ibadah mahdoh, gairu mahdoh, ibadah sosial, ibadah, makanya itu sepanjang tahun. Makanya kebaikan demi kebaikan akan kita dapatkan setelah kita hadir di dalam sebuah majlis dimanapun saja berada. Makalah inilah yang menjadi motivasi kita, tentu adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Senada hadis yang dikatakan dari awal tadi itu, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi a'malil akhirah bi husnin niyati. Mengharap ridha Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apapun itu, ikut di kajian manapun, entah di YouTube, di TV, dimanapun itu, tetapi berta'lim maka insya Allah berkah, dan kita paham dan kita mengamalkan ilmu tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam niki insyaallah mungkin ini adalah khatam kita akan malam penutupan kajian, karena kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mampariha, nah ini ya, mampariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niro. Saya senang, siapapun yang senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan, senang dalam arti di sini mempersiapkan diri dari sebelum bulan suci Ramadan, bagaimana kualitas ibadahnya, bagaimana bacaan Al-Qur'annya, bagaimana kualitas zikirnya, bagaimana sholat sunnahnya, bagaimana ibadah sosialnya, mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, mempersiapkan kesehatan dirinya, mulai dari bulan Sya'ban. Sya'ban niki adalah bulan besuh, bulan kenyang, bulan roh, mara bahasa dengan ta'alai, bulan roh, bulan persiapan tenaga fisik, kesehatan, istirahat untuk menghadapi, mengisi daripada bulan suci Ramadan. Makalah kita mendapatkan mamfariha, saya yang senang, siapapun yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jazalahu 'alan niro. Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka dengan sebab persiapan. Senang mempersiapkan, ikhlas mempersiapkan di dalam mendukung ibadah bulan suci Ramadan. Nah, ibu-ibu saya biasa masak, senang masak, persiapkan untuk iftar bapak-bapak di rumah kan. Nah, persiapan ibu-ibu rumah tangga semuanya. Itu namanya senang, rela ridho. Jadi dan yang lain-lain juga.
dari segi kegiatan ibadah, sholat-sholat sunnah dan seterusnya, persiapan-persiapan, fasilitas-fasilitas diperbaiki segala macam, itu yang disebut dengan kita senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Dari sisi syiarnya, kita mempersiapkan juga syiar-syiar Ramadan, share di media sosial, syiarnya di dalam bentuk sound system didengar oleh semua untuk mensyiarkan bulan suci Ramadan. Itu bagian daripada senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Wa may yu'azzim di dalam surat Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah, siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, bahwa min taqwal qulub, maka dialah memiliki kualitas takwa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu memiliki sifat-sifat takwa, memiliki sifat-sifat yang tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kualitas dirinya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah paham perjamaah niki. Alhamdulillah. Insyaallah niki luwe mau teniki insyaallah. Nggih, barakallahu fiik. Nah, untuk melanjutkan tentang kajian kita malam niki, dawak tangiring bersolawat dulu. Ada sirim berkah, nggih. Pertemuan kita ini sudah berkah, ada malaikat turun menyaksikan kita. Halo Bu, lihat. Kata malaikat di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi yang dikarang oleh Syekh Imam dikarang oleh Imam Al-Nawawi, di dalam kitabnya Al-Azkar mengatakan, ya, kesini lihat, di sini ada kajian. Ayo sini malaikat yang lain, kesini kumpul kita niki, doakan orang yang hadir di majelis ini. Doakan karena dia hadir itu untuk menambah kualitas dirinya, pengetahuan agamanya, kajian ilmu agamanya, ya. Maka para malaikat juga peteng ke batur, oh ini kumpul niki. Insyaallah malam hari ini kita hadir bersama malaikat walaupun kita tidak mampu melihatnya, ya insyaallah taala anhu. Hadirin jamaah rahimakumullah wa hafizakumullah taala. Nah, sebagaimana kita pada malam hari ini akan mengikuti dan bertaklid kepada mengambil hikmah di dalam kitab Turathun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khaburi, ya. Ini kita akan mendengarkan bagaimana ungkapan seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, hafizahullah ta'ala anhu, Syekhul Islam, ya, yang menghafal 240.000 hadis di hadis-hadis sahih, dan beliau adalah pakar fikih yang telah mampu memadukan antara fikih dan tazkiyatun nafs, ya, yang memadukan antara ilmu fikih, ilmu hukum agama, ilmu-ilmu syariat Islam dengan ilmu-ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs, ya, tazkiyatun nafsi, ya, perbaikan niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perbaikan perhalusan jiwa, perhalusan akhlak, itu namanya tazkiyatun nafs. Bagaimana hubungan sama manusia sebelum sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Syekh Usman, ya, bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khaburi, wa qala al-musannif rahimahullahu taala anhu. Marilah kita sebelum melanjutkan kita bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Salat yang mengutip, ya, kaul daripada Imam Al-Ghazali. Tingkatan puasa hamba Allah niki harak telu, ya. Ara telu tingkatan puasa hamba Allah Subhanahu wa taala. Sering juga disampaikan ini, gitu. Sering disampaikan sampai yang niki si para tuang guru, para habaib, para asatis ustaz, gitu, para dai daiyah, cuman untuk mengingatkan kita kembali bagaimana
tingkatan kualitas puasa kita nanti yang akan kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Okay. Sa pertama aran saumul awam. Okay. B kena saran puasa saumul awam niki para jamaah sekalian ya. Amma saumul awam pakaffa batnu wal farju an qada'i syahwati asyahwah gitu. Jadi searan puasa awam niki enggak doang pegawaian yang nerang jaga dek mangan, dek minum, kencen dek berhubungan intim oleh dengan peduli bersihnya semampu. Enggak doang sih mampu jaga. Selain-lain dia mampu jaga, mulut cemewer dia mampu jaga niki gitu. Bahasan niki dia mampu jaga dari perkataan-perkataan yang dia kena sanding teridoi sudah Allah Subhanahu wa taala niki gitu. Ungkapan-ungkapannya, perbuatan-perbuatannya, saking saring mene, saring mano, saring geser, saring adu domba, saring macam-macam, saring fitnah, dan cara jaga niki, ya aran tingkatan puasa awam. Sementara dikatakan di dalam sebuah hadis, salamatul insan fi hifzil lisan. Maka keselamatan seorang manusia ini tergantung pada lisan kualitas. Mudah-mudahan kita termasuk dengan mampu jaga niki para jamaah sekalian. Coba lema para jamaah sekalian, adik saya ingat, adik saya mau baik tingkatan saya lebih sholah lema baik kepada para nabi, para solihin, nanti di negeri akhirat, ya. Dan dapat kita masuk ke dalam pintu khusus dengan pacu puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Dia desa bagus niki den cuma niki doang. Dia ngelapah doang mau. Dengan cuma lapah dahaga doang tut mau. Atau bau si jaga dari hubungan niki dengan sahabat senina semama. Niki dengan senina semama niki enggak doang yang terus jaga. Ya searan puasa awam gitu. Ini menurut pandangan ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafs gitu. Jadi masya Allah, tabarakallah, apalagi lah akhir zaman niki gitu. Berarti termasuk niki apa namanya, belum lagi media-media TV segala macam niki, ya Allah, duit gati bisa terjaga niki, jaga mata, jaga telinga, sum'ah, kemudian sifat-sifat hasad yang merusak iman niki, yang merusak iman, hasad, kemudian apalagi ada sifat-sifat tercela kan, suka mengumpat, dia kena suka mengumpat, suka nyupaang, sebut kata-kata kotor, kata-kata seneng kena sandin ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagus paruh dengan sawah biasa menyumpang niki maram berjorak senyumpang. Lo apa ran? Titik-titik tulis. Ya Allah membedai undek pada saling sumpah dan mai idam dan mai dilengkap simparan diri separuh nih saking karakter saking akhlak mau biasa niki. Padahal niki ya Allah lema bulan puasa menyumpang jak sedep pahala puasa. Nggih. Menjerang tak mau lapah dahaga doang niki. Nggih mau pahala puasanya. Nggih. Hikmah daripada puasa itu memang disinilah kita untuk supaya kita benar-benar bersabar niki. Jadi ini bahwa esensi puasa itu adalah menahan kesabaran kita. Ya, inilah yang paling utama. Sabar akan tercipta dari bisa pintu awalnya adalah dengan cara kita lapar, dengan cara kita haus, dengan cara menahan diri dari keinginan-keinginan syahwat kita. Mulai dari sana kita akan terbentuk karakter, akan terbentuk akhlakul karimah, mengilhami
kehidupan yang lain niki. Kemudian yang kedua adalah puasa khawasul khas, ya. Yang kedua adalah puasa khawasul khawas. Bukan. Yang kedua puasa khawas. Kanan puasa hawas para jamaah niki, jamaah sekalian. Okay. Amma shaumul khawas, adapun puasa hawas, fahuwa shaumus sholihin. Ya. Puasa dengan soleh, puasa dengan sak pacu, puasa dengan sak benar-benar sempurna ilmuannya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Samping berilmu juga solehin, ya. Ilmu tanpa iman susah, ya, bikin kerusakan. Iman tanpa ilmu juga hancur kita kan, hancur. Tidak tahu bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara beribadah sesoleh, seterima sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tingkatan puasa kedua searan puasa khawas, wa huwa kaful khawarihi min athamin fala yatimmu dzalika bimudrawamati khamsah. Ndek niat mau tingkatan puasa hawas niki para jamaah sekalian. Ini azannya. Kita dengar azan masjid ya. Klik suaranya. Subhanallah, marhaban bil walikum. Kita jawab azan ya. Suara azan sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, terlanjutan kedi jemaah niki nggih ketutuan dulu niki sa telu niki nggih. Jadi mun temele mau tingkatan puasa khawas niki nggih atau puasa dengan soleh nggih. Kita harus mengikuti nggih arah 5 persyaratan. Nggih. Arah 5 hal. Arah 5 hal setelah uang niki ada sama puasa khawas nggih.
Jangan puasa khawas, puasa dengan sak patu dengan soleh, dengan berilmu niki para jemaah sekalian. Nggih. Biar puasa sak di persyaratan-persyaratan kita menjadi supaya mendapatkan puasanya khawas para jemaah sekalian. Nggih. Ya. Yang pertama adalah nggih. Nggih. Al-awwalu ghaddul basari an kulli ma yazimu syar'an. Nggih. Supaya menundukkan pandangannya dari segala sesuatu yang memang kita untuk dilarang untuk memandangnya. Jadi kita popo sandet mampu aparan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ketundukan sekedip iki. Untuk isi jadi tang liah doang bisa dan terganggu tergita jadi tergita ngenengke diganggu kilang tidak boleh kita lihat misalnya di media segala macam nih ya kita puasa semuanya ya. Mulai TV kalau ada di TV nih dosa mata ini sangat luar biasa dosa ain dosa mata nih pandangan turun TV bareh ada sponsor sanden kena ruan ya munah keruan anu ja aran programang PT channel isi pengajian atau channel sasolah wane. Nah, munara misal tun goyang-goyang di keruan aja kurangin dendek pada kita kenanya. Ya susah memang puasa hawas di zaman akhir zaman niki zaman global niki. Di HP senang-senang tema padahal ya buka ya kitab pada buka goyang-goyang tuh ya Allah gitu. Lagu An-Nazratul Ula bahwa gitu. Pandangan pertama pahala lamun pandangan meler dosa. Nah misal sengaja kita ya langsung ngalih hendak terngilang ya pahala maut. Namun telah kita tebang kita pepos terlarang misalnya ada aurat macam-macam goyang inul apa gitu. misal contoh misal selong lewat sponsor macam-macam tentu macam-macam dia tapi ngelihat langsung di skip membesenane ke skip langsung lain andang kena kan maka pahala maut. Lagu men datang pun tung goyang-goyang apa meler mata aja ya Allah itu dosa itu dapat kita mau bahasa para puasa hawas goyang-goyang sesolah no ustaz nya penyanyi goyang sesulah pergi goyang sesulah ah Indosiar dangdut ya Allah Akbar. Maksudnya yang itu menumbuhkan syahwat. Kalau menumbuhkan syahwat maka itu ya kurang. Kita mau kita nggak dapat pahala hawas. Kan ini kita mau tahu dulu ini supaya dapat pahala hawas ya. Makanya kita kurangi dulu lah besok supaya kita dapat pahalanya gitu. Supaya kita dapat pahala puasa hawas gitu kan. Itu tujuannya ya. Nah itu persyaratan pertama kita tundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan bahkan yang dimakruhkan mengarah kita kepada tumbuhnya syahwat. Jadi berembi indikator niki sola si betangkong terutama dengan nina niki pacu si betangkong dendek can see niki ya. Dendek you can see I bisa melihatmu. Kamu can bisa si melihat you can see saya bisa melihatmu. Nah ya ren tanggung you can see dia. Nah dende itu mancing. Nah alhamdulillah yang solehan insyaallah di bulan suci Ramadan khusus ya. Kalau bulan suci Ramadan ini benar-benar kita jaga supaya nanti itu benar-benar dari tarbiyah di bulan-bulan yang lain dari pendidikan di bulan-bulan salah ini tinggi. Wasani hifzul lisani anil ghibati wal kazbi wan namimati wal yamini
wal yamini al-ghumusi. Niki. Sak kedua yang harus sabar pandangan kan. Kemudian yang kedua yang harus kita jaga adalah hifdzul lisan. Jaga ucapan-ucapan yang perlu sami niki. Ya potensi ya. Lui anset baca Al-Qur'an, serin lembut atin tekan. Lui anset zikir, lui anset tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita banyak tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya siti sambil goreng-goreng sambil begawean. Pokok bulan puasa niki ya siti luan gitu ya. Nah itu hifzul lisan. Maka akan terjaga lisan kita dari ghibah. Bekana ghibah sebut batur ya. Memang tetunnya salah, memang tetunnya berdosa. Nago lamunnya tengah unin sesaiu renon ya. Kalau kita dengar itu yang sesuatu yang kita perdengarkan pada dia pasti benci, dia pasti kecewa gitu kan. Itu namanya ghibah. Sesuatu walaupun kejelekannya itu benar, itu hak gitu, tetapi kita ceritakan pada orang lain, itu namanya ghibah. Tidak boleh itu ya, untuk memperhalus hati kita mendapatkan pahala puasa hawas. Niki aran ghibah. Misal tetunya menene ya paran no girang meneh girang meno apa sih dia tanggo contohnya aku makola deh pokok sesuatu yang buruk lah, menyebut keburukan orang lain yang kiranya kalau dia dengar maka dia itu kecewa ya, maka dia itu menjadi benci terhadap kita, maka itu namanya ghibah. Di dalam hadis ghibah itu luar biasa dosanya ya. Lantas bagaimana kalau kita menyebut-nyebut yang lain sebagai sebuah evaluasi untuk perbaikan? Nah, di sana ada sisi bolehnya, misal perbaikan kebijakan umat, perbaikan untuk perbaikan kemaslahatan yang lebih banyak, gitu. Tetapi itu memiliki cara-cara untuk kita melakukan evaluasi, melakukan perbaikan itu, gitu. Jadi ghibah artinya menyebut perbuatan orang lain yang kiranya kalau didengar dia akan kecewa lah gitu kan, dia akan benci terhadap perbuatan dan akhlaknya itu, walaupun itu benar ya, walaupun itu memang benar dia zolim ya. Walaupun dia zolim, kalau kita sebut itu namanya ghibah. Paham nih itu puasa hawas ini berat lumayan gitu. Kemudian wal kasbu ya, berhubung suka berbohong lah gitu kan. Jadi kita ini benar-benar jaga itu ya, perhalus hati kita, ruah dalam wah. Ini kan ngaji tasawuf ini, ruah dalam kita jaga, puasanya juga ruah dalam, jangan cuma lapar dahaga saja. Dari sifat-sifat berbohong, lombok. Artinya lombok di sini benar luar dalam, lisannya diikuti oleh hatinya. Baru kan ini merunjung hati ini yang susah sekali. Lain mulut, lain oleh hati, ini bahaya ini ya. Ayatul munafiki salasun idza hadatsa kadzaba wa idza jadi kalau berkata berbohong ini ya, itu tanda-tanda munafik gitu ya. Jadi ini kita jaga yang kedua ya. Kalau kita tunaikan kedua, insya Allah kita dapatlah berapa persen daripada puasa hawas itu. Memang lemak nih pada latihan kita tarbiyah, kita masuk dalam pesantren puasa, pesantren Ramadan ya, kita jaga itu yang kedua. Pertama adalah ghibah, kedua adalah menghindari dari sifat-sifat untuk berbohong kepada orang lain gitu. Nah, ya latihan. Lebih utama walaupun bergaul tapi kita lakuin latihan itu gitu.
sekalian istighfar, karena ya memang kita ini adalah makhluk khata'i wan nisyan, manusia ini adalah tempat salah lupa para jemaah sekalian. Ya, namanya kita diicanin secara nafsu niki. Ya pun nafsu niki kan ada telu kan, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu amarah. Ya. Nafsu amarah, lawamah, mutmainnah. Ya tericanin sidi Allah Subhanahu wa taala. Nafsu amarah sering itu keinginan-keinginan kita untuk menghancurkan orang lain, ya, berbuat jahat cenderung, ya. Innan nafsa la ammaratu bisu. Karena nafsu ini lebih banyak dia mengarah kepada perbuatan-perbuatan buruk. Oke. Lamun tende isi atin teniki si zikir si solawatan, makanya kita dawamkan malam Ahad itu bila hari solawatan itu sebagai kontrol. Oke. Kita dapat rahmat Allah, menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala sebagai media zikir dengan kita membaca solawat. Ada yang lain lembut hati silin lembut niki ya buat tejak selawat dalam perbintang rengeh lagunya belau ya separuh kan lagu alhamdulillah makin ya udah mulai hafal, kita udah tinggalin udah bisa ngelanjutin sendiri itu masya Allah. Masa 1 tahun ini ya udah berapa tahun kita solawatan masa anda hafal itu nazom Al-Barzanji karangan Syekh Maulana Syekh itu kan karya Putra Lombok nih tinggi. Masya Allah kita dapat anugerah itu Putra Lombok sekolah di Makkah ngarang untuk kita spesial khusus. Masya Allah tabarakallahu ta'ala. Maka bersyukurlah dapat mewarisinya di Allah subhanahu ta'ala. Banyak tasbih, banyak sholawat, banyak namimah atau raos provokator saling memprovokasi niki namimah haran oni nia meno ne mene nia, nah itu namanya namimah naimah bukan inaimah namimah tuh atau raos ini yang bahaya. Oh ya, saya lanjutkan tadi itu nafsu itu dibagi 3 nggih. Pertama amarah, kedua lawamah, suka nyesel. Nafsu yang kedua baru nih sama suka nyesel. Nyesel kende milu berjamaah. Nyesel kende milu selawatan dek mau pocer. Ini dah niki kan. Itu nafsu lawamah. Nyesel kita tidak menambah ibadah-ibadah kita, gitulah ibadah. Kemudian nafsu yang terakhir adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang mendapatkan ketenangan batin di dalam beribadah. Lamun nikmat ibadah, nikmat sembahyang jamaah, nikmat selawatan, nikmat zikir, nikmat serakanan, nikmat zikir saman, nikmat. Wah no yaran nafsul mutmainnah, nafsu sak bagus dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Nikmat hadir share kebaikan Anas radhiyallahu anhu annahu qala khamsatu asya tukhbatus shaum ay tuqtalu sawabuhu. Arak 5 izin anu niki dari sahabat Anas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernasihat kepada kita nggih. Nasihatin tiang pengusaha niki adesa tetap mau pahala puasa. Arak 5 saya dak pahala puasa. Biaya saat sedang puasa. Itu betul sawabuh nggih. Yang membatalkan pahala puasanya. Pertama al-kazbu, berbohong, ngajaan. Kita berbohong, berkata bohong, padahal yang jak daya lauk lain, yang jak timur. Karena bohong putih hitam, bohong sudah.
Oke. Yang namanya bohong sudah itu. Tidak boleh. Untuk supaya halus puasa-puasa kita benar-benar ditarbiyah besok, benar-benar kita bagikan hikmah. Ini malam itu. Kemudian yang tadi disebutkan ghibah, yaminil gaus, dan kemudian memandang dengan syahwat. Angka ia berterjaga sabaru. Okay. Menara TV goyang-goyang India niki jadi pada segel film India dulu. Bulan suci Ramadan. Ya Allah. Goyang-goyang Allah. Oh. Ada sama puasa awas. Okay. Ada sama puasa hawas. Muntah itu sama maka sanina-nina teman goyang. Sanina-nina aja sama mama teman dancing. Kan no. Teman ngapain ada saharukan ini kan. Nah, Mama Dede. Ada kajian-kajian Ustaz Somad, ada kajian Buya Yahya, Dokter Buya Yahya, itu bagus itu. Alumni Yaman. Okay. Sesolah-solah niki kajian-kajian Masya Allah. Ada niki nanti kan ada juga banyak sekali kajian-kajian di media sosial. Ini masyarakat kita juga banyak, nanti ada kajian-kajian itu, cari YouTube-nya, akunnya. Nah, memang itu dah di channel kita juga ada nanti ya kajian-kajian tentang khusus puasa niki. Ada bisa mengalir terus. Emang mutamati tetap terbayar, mau tetap pahala kiriman. Kami kena tenang, gitu. Itu wastelang lagu akun wahara jarin anu tetap mau niki, gitu. Ya, tetutukan niki. Kemudian wasalisu kafal uzni anistima'i kulli makruh. Sakatelu jaga telinga oleh terdengar apa-apa sak makruh, apa-apa sak terbenci, apa-apa sandek solah. Misal larak dan batur ceritaan tentang apa-apa sandek solah, seolah-olah kedokang diri. Itu kena kedokang diri ngalih misal nih arah bercerita macam-macam itu ya. Kedokang diri tadi sama pahala hawas nih itu saya kata dulu gitu. Jadi seolah-olah kita tidak tahu karena dengan sebab cerita-cerita buruk itu yang akan mempengaruhi hati kita, akhirnya kadang membenarkan walaupun itu belum tentu benar. Ya suruh sede jari puasa tingkat ke benci dan tumbuh rasa benci ya, tumbuh rasa benci kita terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham jemaah? Makruh-makruh niki ya abaikan sudah. Ya, apalagi kabar-kabar burung, kabar-kabar den keruan niki nggih. Ini kabar-kabar sandeng kan kena. Warabi'u kafa jami'u a'dha'i min makarihi an syubhati fi waktul iftar. Keempat adalah menghindarkan dari sesuatu yang makruh gitu. Dan menghindarkan diri dari makanan-makanan yang syubhat. Ini sulit. Disinilah sulitnya kita menghindari dari makanan-makanan subhat, bukan hukum subhat, bukan sholat subhat, bukan zikir subhat, tetapi makanan subhat. Makanya jangan nanti tentang tauhid pakai ke fikih, pakai ke tasawuf. Nah ini pandangan tasawuf ini. Yang disebut dengan makanan subhat adalah makanan yang belum jelas hukumnya antara halal dan haram. Contoh, inataka berdoa lulun Singapura, ya kena uning kan? Punya. Inataka lalu nyuko motong. Misal papumah, rumah nih. Pergi ke pemotong. Kita tahu inakaka ini adalah seorang pemurah. Dakan denete inakaka apa terjujuk Singapura, apa tekakan
bareh pastin halalang si ina ke paham bau nake tahu nake nagagane murah menara ton buah apel buah munara buah pau buah komak buah Singapura jujur kita tahu bahwa ina keke akan kasih kita itu karena pemurahnya ya. Gitu. Karena pemurahnya misal ini contoh sampel gitu. Dan memang itulah keadaannya kan. Nah kemudian kita petik gitu Singapura buah petekakan, nah makanan itu disebut dengan makanan subhat. Belum jelas. Paham nih? Paham? Sehingga dinetu ipin. Walaupun tahu bareh menulis barak pun jadi hal betul itu, tapi ketika udah masuk ke situ udah hukumnya subhat. Paham nih? Wahalal memang karena sudah mengatakan bareh dagang DT pada bau atau Singapura tiang Greek wis lapuan di sini kan, ya. Kemudian makan itu, maka itu disebut makanan subhat. Ini yang sulit di zaman akhir zaman niki. Kadang ya dikabur-kaburin kan situasi sehingga dapat ini dikatakan ini ya gitu. Susah di akhir zaman. Terlebih bagaimana susahnya? Misalnya kita beli daging di pasar. Tahu enggak siapa yang potong daging itu? Tahu kende? Wan baca Allah belong nekadu dia potong itu ayam, dia potong itu sapi dengan melapaskan Allahu Akbar atau bagaimana? Itu kan kita juga tahu itu. Itu berarti subhan. Ini akhir zaman ini susah memang. Ya. Membau jalan bulan puasa aja pada piang-piang diri pada bau hasil bangkat misalnya juga atau bagaimana? Iya. Nah kalau beli ayam ya potong sendiri gitu ya. Kalau punya sapi kita berzikir potong sapi satu kampung ya kita makan itu kan. Itu menara. Nah, kira-kira kalau seperti itu ya. Jadi ini susahnya subhat ini. Maka lain waktu kuliah, waktu mahat lain, waktu kita mondok itu jangankan ya air di dalam ember itu nggak berani kita ambil itu. Kalau nggak ada teman, walaupun itu satu kamar kita, walaupun satu kos, mundir itu bani kembe. Karena dengan makanan subhat itu bisa mengurangi kualitas hafalan kita, mengurangi kualitas keilmuan itu. Itu cara-cara para ulama lain aja terperintah terdesa terhindar dari makanan subhat. Ini jamaah sekalian. Ini perlu kita ingat ini. Ya, akhir-akhir zaman ini memang luar biasa. Tantangannya luar biasa. Apalagi di zaman ya wallahu alam niki, mudah-mudahan kita terhindar, makanya kita banyak ibadah, insyaallah kita akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tutang niki. Tutang lu karis kedi karingan seke ya, tinggal satu. Wal khamis bi wa rabi' min as-subhi fi waqtil iftar, ketika kita berbuka puasa niki. Hindari juga, bukan haram saja tetapi makanan yang subhan. Masyaallah tabarakallah taala. Idza la ma'na lis-shami 'anit ta'amil halali summa al-iftari 'alal haram fa misluhu kaman bani atas ya. Kaman bani kusran wa hadama misran. Nggih. Namun dembau sejaga niki ya. Makna lis-shami 'anil ta'amil halal summa al-iftari 'alal haram fa misluhu kaman bani kusran wa hadami misran. Mendebos jaga dari makanan halal yang kita kena, nak puasa dalam untuk apalagi berbuka sih makanan haram nih tinggi pada jaga berarti nih ada semua pahala puasa nih tinggi
jaga niki. Mudah-mudahan kita semua bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali makanan-makanan yang lebih sahih, lebih halal yang diciptakan oleh Allah. Terutama iftar itu nanti kan dikirim makanan-makanan dari surga itu. Ya Allah, nikmatnya luar biasa di bulan suci Ramadan. Wal khamis ayastaksiru min halali waqtul iftar bihasu bimal ibatnihi walidha qul alaihi salatu wassalam ma min wi'i abghadu ila Allah min badil mal'i min halali. Kemudian yang kelima adalah supaya jangan Allah yaktasiru min halali waqtul iftar. Dende luwe isi bekelor waktu berbuka puasa, ya. Minal halali, dari makanan halal. Maka mulai lalu isi buka sampai ngelepah tuh ya Allah, berarti kita didapat itu, ya. Angka setengah wah isi tadi. Maka rumusnya kalau sebelum kita tarawih itu sedikit basi terjulu pokok nara-ara bareh satwah tarawih perduaan isi, nggih. Jadi marah dengan balas dendam, nggih. Balas dendam wae sejelu jama di tuah pekeluar mah nanti jadi duit itu yang kedua keraru ya Allah ngelepah terus tahu sembahyang tarawih tuntindo doa wah mulai ngebang di sandren ngebang di masjid itu tarawih aduh darah ditawan terus deh ya Allah. Nah itu ya jangan sampai seperti itu ya. Kalau ingin dapatkan nikmat puasa hawas itu Allah yukassiru minal halal. Jangan terlalu banyak walaupun itu makanan yang halal. Waktu iftar ketika berbuka puasa. Ini juga wangkakan pulak, wangkakan nanu, wangkakan abaran, pelemeng, wangkakan cendol, lupis, nggih. Malik bekelor pun 2 piring, ya Allah. Mentang-mentang kanduk manok, manok pelcing, masya Allah, tabarakallah. Nah ini ya, para jamaah sekalian, inilah yang kita dididik, ya. Untuk supaya bagaimana kita mendapatkan hikmah daripada puasa itu. Dengan itu kita akan lebih bisa mengontrol diri kita, hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadah kita di lain dan parang respon hati ini benar-benar tajam dengan kita menahan diri dari yang disebutkan tadi itu. Wa amma sumul khawas al-khawasu fasumu qalbu minal himamid dunyawi wal ifqar wa dunyawiyah wa kafa'ama syabil kulliyah fa idza takaffaru an as-shaimi fi ma siwallahu yahsul filtru wa samu fi wara'il anbiya'i wa syaddiqin fa inna tahqiqu hadzal maqam. Sedangkan puasa khawas adalah puasa para nabi, puasa yang hatinya itu selalu menghindar dari sifat-sifat keduniaan, dinara dunia wah di akhirat doang. Yaran puasa khawasul khawas, dinara kepada dunia lalu dan cara perhatian. Ini puasa para nabi. Puasa para nabi paling tidak ya mana-mana 75% oleh puasa khawas temu gawe kan sehingga mungkin kalaupun bisa masya Allah tabarakallah kita jaga semuanya yang seperti yang disebutkan tadi okay? Nah inilah para jemaah sekalian sehingga terhindarlah dari apa yang disatakan oleh Rasulullah SAW kami shaimi laisa min syami ilal ju'i wal atas. Jangan sampai kita kena sama sabda Rasul. Banyak orang berpuasa lalu enggak doang maun, lapah di dahaga doang maun, minjui walatos, lapah di dahaga karena tidak mampu menahan diri dari makanan yang syubhat, makanan yang haram, kemudian makanan yang halal tetapi berlebihan, bisa jadi haram, bisa jadi penyakit, kalau berlebihan, khususnya di bulan suci Ramadan niki di awalnya niki supaya jaga sehingga nanti 30 hari kita mampu mengisi bulan suci Ramadan dengan sunnah-sunnahnya, sholat sunnah tarawih dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran di dalamnya, dengan sholat sunnah, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah yang lain, sholat sunnah witir. Itu yang perlu kita ulangi kembali sehingga nanti insya Allah
sempurnalah ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjaga niki untuk persiapan bulan suci Ramadan. Temiring untuk mengakhiri kajian niki, kita ulang kembali lapas-lapas niat puasa, lapas-lapas niat sholat sunat tarawih, lapas-lapas niat sholat sunat witir niki nggih. Kemudian doa berbuka puasa, doa menerima rezeki yang standar niki nggih. Kita mulai dari lapas niat puasa. Dawak pengiring bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitus sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillah. Lagi sekali beli-beli mengantuk soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitus sawma ghadin An adai fardi sahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jangan takbir ya. Allah Akbar bareng-bareng sembahyang ya Allah. Kemudian doa berbuka puasa. Doa terima rezeki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Kemudian doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Humma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya Arhamar rahim. Ulang doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya Arhamar rahim. Lagi sekali. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang doa lapas dengan doa apa ya? Ada apa yang belum? Doa apa yang belum? Lapas niat sholat sunnah tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnah rak'ataini adaan ma'muman Lillahi ta'ala. Ulang jemaah lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat tarawih rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat tarawih rak'ataini adaan ma'muman lillahi. Ini sunnah ya. Caranya sudah kita dalam kajian. Kemudian lapas niat sholat sunat witir 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witri rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sekarang yang 1 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witri rak'atan adaan ma'muman. Dengarkan lagi sekali. Usolli sunnatal witri rak'atan adaan ma'muman lillahi. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witri rak'atan adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Coba mesa-mesa langsung bareng-bareng. Beli-beli enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli
sunnatal witri rok'atan. adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, beda kalau 2 rakaat ini, kalau 1 rakaat rok'atan itu ya. Oke. Nah, barangkali ini ya yang perlu kita ingatkan kembali. Ya, mudah-mudahan harap manfaat. Sabaru-baru niki adet mabai pahala puasa niki. Kemudian kita isi malam-malamnya, hidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan sholat-sholat sunnah dan bacaan ayat suci Al-Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada pertanyaan? Masalah puasa? Harap ketuanan? Tidak ada karena ngantuk ya. Ya, nanti kita selesai sholat isya. Kalau ada yang bertanya nanti di acara bebas ya.